Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Nurul Hidayah dari Pendidikan Biologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme makanan hingga menjadi feses. Nah, pada animasi video berikut ini kita akan ditemani oleh si anggur ungu dalam perjalanan mekanisme pencernaan dalam tubuh kita. Nah, bagaimana mekanismenya? Simak video berikut ini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan yang dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah makanan, dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Ayo turun, sekarang kita menuju tenggorokan. Ini disebut faring. Oh, jalannya bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Nyaris saja hampir masuk ke paru-parunya. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Bagaimana bisa aku turun? Oh begitu, otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan akan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otak yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut karena lambung akan menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentakannya, aku tidak menyarankan itu, karena itu perlu digulung dan di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan gabung yang panjangnya lebih dari 6 meter. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah bir itu, kantong empedu. Itu terletak di bawah hati. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus melangkah melanjutkan perjalananku, yaitu ke usus besar. Usus besar juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu, aku tidak sendirian. Aku dikepung bakteri. Ada banyak sekali di sini. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecahkan makanan, vitamin, dan nutrien, sehingga tubuh dapat menggunakannya. Benda kecil apa itu di pintu masuk? Itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Usus buntu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Saat kontraksi otot itu mendorongku melalui usus besar, semua air diserap dariku. Bentuk terakhirku feses, kotoran, tinja, atau apapun itu sebutannya. Itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya, tak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Jika tidak, tubuhmu akan mengalami masalah pencernaan, seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuhmu loh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak, sekarang hanya ampas. Mari kita menuju rektum. Meluncur. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus yang akan memberitahumu bahwa ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses ingin keluar. Itu saat kita berpikir harus ke kamar mandi nih. Nah, ketika
kamu sudah menemukan toilet dan kamu akan membuang hajat, saat itulah fesesmu akan keluar. Tapi ketika kamu belum menemukan momen yang tepat untuk mengeluarkan fesesmu, sfinkter atau otot anusmu akan berkontraksi. Itu akan membantumu sehingga keinginan untuk mengeluarkan feses akan hilang untuk sementara waktu. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sfinkter atau otot anus ekstralmu akan memberikan beberapa menit lagi atau beberapa lama yang kamu butuhkan di kamar mandi. Bagaimana teman-teman mengenai video kali ini? Nah, seperti itulah gambaran mengenai mekanisme perjalanan makanan pada sistem pencernaan manusia. Sekian, apabila ada kritik dan saran dari kalian semua, saya mohon untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.